Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. Hello, Miss. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm very well. Thanks for asking me. Dia, have you prayed before? Not yet, Miss. Not yet. Okay, come on. Let's lead your friend to pray together. Okay, Miss. Okay. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah membaca doa ya sebelum belajar. So for next, I would like to check your neatness first. Ibu mau ngecek kerapihan kalian terlebih dahulu. Stand up please. Coba ibu cek bajunya yang masih keluar, silahkan dirapihkan. Sudah rapih ya? Kerudung sudah rapi, sudah cantik semuanya. Oke, kalau sudah merasa rapi, please sit down, thanks. Oke. And then next, check the rubbish first. Coba dilihat, ada sampah enggak? Maybe beside you or behind your friend maybe. Di kolong-kolong meja ada? Oke, alhamdulillah bersih ya. Karena kalau misalnya mau belajar itu kita harus tempatnya bersih. Kalau bersih, nyaman pastinya. Belajar juga akan lebih fokus. Oke, so next I would like to check your attendance list ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Diah Permatasari. Oke, Dina. Dina Angelia. Angel Fitria. Oke, great. Indi Rahmawati. Zaskia. Oke, great. Ada satu orang yang nggak masuk ya. And now, before we start our lesson today, I would like to make the yel-yel first. Ya, coba. Tahu nggak yel-yel sekolah kita kayak gimana? Tahu. Ya tahu lah, setiap hari kita gunakan ya yel-yelnya. Oke, stand up please. Oke, kita mulai. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Juara. Mantap, tepuk tangan. Oke. Thank you. Sit down please. Okay. So, before we start our lesson, I got motivation today. Okay, here's the motivation. Who wants to read the motivation? Angel, Miss. Okay, Angel, stand up please. Success is not measured by what you accomplish, but by the obstacle you overcome. Okay, great. Give applause for Angel. Okay, artinya kesuksesan tidak diukur dari apa yang kamu capai, tapi dari rintangan yang kamu taklukkan. Like today, seperti hari ini, kalian akan mendapatkan new material, di mana material tersebut mungkin some student sudah pernah mempelajari tersebut. Mungkin some student pun agak aduh lupa ini materinya, aku ingat tapi isi materinya apa. Nah, that's the obstacle-nya. Itu adalah rintangannya ya. Nah, rintangan tersebut nanti harus kamu taklukkan, kamu harus fokus pada materi tersebut, tidak bercanda. Kalau ada yang kamu tidak paham atau lupa, ask me. Tanya ibu ya. Dan nanti di endingnya kamu akan mendapatkan kesuksesan dengan cara kalian mengerjakan soal yang akan ibu kasih. Kalau kalian fokus, pasti rintangan tersebut kamu akan bisa memberikan skor yang baik pada latihan soalnya. Itu adalah kesuksesannya. Oke, next we are going to our material last week ya, minggu lalu ya. Do you remember what the material before? Dia, Miss. Oke, Di, stand up, Di. What? Narrative text, Miss. Narrative text. Okay, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Okay, great. Give applause for dia.
material, kita akan masuk ke material selanjutnya, itu tentang descriptive text ya. So, descriptive text adalah untuk mengetahui gambaran mengenai sesuatu seperti tempat, keadaan sekitar, dan lain sebagainya. Para pembaca akan ikut melihat, merasakan, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi intinya dalam descriptive text ini adalah even we are not in that place or we don't know the person, walaupun kita belum pernah ke tempat tersebut, ataupun kita belum pernah ketemu dengan seseorang tersebut, but we can know, kita bisa tahu tempat itu seperti apa, orang itu seperti apa, karena dideskripsikan dalam bentuk teks secara terperinci. Here's the capaian kompetensinya. Jadi ini adalah kompetensi secara umumnya. Nanti kalian atau kalian disebutnya nanti peserta didik ya. Jadi kalian itu nanti pada akhir fase F, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan faktual secara mandiri, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Next, here's the purpose of the pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca, huruf besar, dan tata bahasa dengan benar. Ya, itu pasti udah bisa lah bikin kayak gini karena udah pernah belajar ya tentang descriptive text. Insya Allah bisa deh. Oke, next, here's the methods. Ibu akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan menggunakan scientific. Dan yang kedua adalah model pembelajarannya, yaitu PBL atau Problem Based Learning. Oke, next, here is the step of PBL atau tahapan pembelajaran PBL. Ada 5 tahap yang akan kalian lalui dalam pembelajaran problem based learning ini. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nanti kalian akan diberikan sebuah masalah, and then you have to discuss with your group ya, and then I will make some group. Nanti akan ibu berikan grupnya. Oh, grupnya udah dikirim ya di WA ya? Oke, ini udah duduk sama grupnya ya? Oke, alhamdulillah, jadi cepet ya. Keluarin ide-ide kalian berdasarkan dari tugas yang nanti ibu kasih ya. Next, yang kedua itu adalah mengorganisasikan peserta didik. Sudah ya, sudah diorganisasikan duduknya. Number 3 ada membimbing penyelidikan kelompok belajar. Nah, nanti when you do the task atau kamu mengerjakan tugasnya, I will go around, ibu akan cek keliling ke tempat-tempat kalian and asking di mana sih kesusahannya. Nanti kalaupun ada mungkin ada kata-kata yang kamu nggak ngerti atau nggak bisa, you can ask me. So and then for the presentation nanti akan diakhiri nih ya, mengembangkan, menyajikan. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini nanti dalam bentuk presentation. Next, and the number 5, the last one is menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, ini adalah teknik penilaiannya. Di sini ada 3 penilaian, ada tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kita sudah sampai kepada pretest. Silakan dikeluarkan handphonenya. Sekalian saja sama buku dan juga pulpennya juga disiapkan ya untuk mengawali pembelajarannya. Untuk pretest ibu kasih link, berarti silakan dibuka di handphone. Pada punya kuota ya? Iya. Ya, oke. Silakan dikerjakan 5-7 menit untuk mengerjakan pretestnya. Jangan lupa diisi namanya ya, kadang suka kelewat untuk nama. Jadi langsung ngerjain soal, tapi lupa. Ada kelas juga di situ. Oke, have you done? Done. Oke, selesai ya. Oke. And now close the link, silahkan ditutup linknya, and then put your phone, silahkan ditaruh handphonenya. I wanna ask to all of you guys, ibu mau nanya nih sama kalian ya. Kalian pernah nggak pergi ke sebuah tempat atau tanya sama teman kalian tentang menggambarkan sesuatu itu kepada teman kalian? Pernah.
Coba siapa yang pernah menggambarkan itu? Oke, Fir. Descriptive text tell a new place, person, animal, and thing. Oke, great. Jadi descriptive text itu menjelaskan tentang place, a person, animals, and things ya. So, Vira said about place ya tadi. Jadi ibu ada gambaran sedikit nih. Oke, have you seen a beautiful view? Oke, Fir, what? Yes, I have, Miss. I have gone to mountain. It's beautiful view, and the weather is cold, and the mountain has crater. It's called Kawah Ratu, and the mountain is Tangkuban Perahu. Oke, great. Give applause for Vira and Safira. Oke, tadi yang seperti ibu bilang. Jadi kita flashback yang tadi ya. Jadi descriptive text itu even we are not in that place, walaupun kita belum pernah ke tempatnya, kita bisa tahu karena digambarkan, dideskripsikan ya oleh si writer tempatnya itu seperti apa sih. Jadi kita bisa imagine, menggambarkan ya. So, next, take a look again to the screen. Oke, what is it? Handphone. Do you have handphone? Oke, pasti semuanya punya handphone ya. So, I wanna ask to all of you guys, who wants to describing your phone? Nurmes, please. I have one handphone. The color is black. The screen is much big. The camera is so clear. Oke, kamera so clear. Give applause for Nurmes. Oke, good answer. Anyone else? Ada lagi yang lain? Oke, Mil. My phone is comfortable. The color is green, and the color of the cover is clear. Oke, great. Give applause for Mila ya. Oke, so everyone has phone. Semua orang pasti punya handphone. And terkadang the same brand juga. Kadang brandnya sama, tipikalnya juga sama. Tapi ketika 1-2 handphone kita taruh nih, dari kejauhan kita tahu nggak nih handphone kita yang mana? Tahu ya, karena punya karakteristik sendiri-sendiri ya. And now we are going to the material. This is about descriptive text. Kita masuk ke dalam materi descriptive textnya. The definition of descriptive text. Descriptive text is a kind of text with a purpose to give information. Atau dalam bahasa Indonesianya, definisi dari descriptive text itu adalah sebuah jenis teks yang tujuannya untuk menginformasikan. Nah, seperti tadi Safira ya, she give the information about the Tangkuban Perahu ya. Okay, next. And now we are going to the purpose of the descriptive text. Nah, ini adalah tujuan dari descriptive text. Ada 2 tujuan. There are 2 purpose of descriptive text. The first is to describe person, place, animal, or thing in specific. And the second one is to describe a particular person, place, animal, or thing. Here's the generic structure ya. Sama seperti naratif teks. Setiap teks itu pasti ada yang namanya generic structure. Kalau yang sebelumnya naratif teks itu ada 3 generic structure. Kalau descriptive text it just has 2 generic structure. Okay, next. Here's the language feature of descriptive text. Di sini ada language feature-nya. Yang pertama adalah focus and specific participants. Descriptive text itu menggunakan present tense karena when you describe object, ketika kamu menjelaskan entah itu orang, entah itu tempat, entah itu hewan, itu base-nya adalah dari yang nyatanya. Okay, and now we are going to videos. Focus to the video ya. At the end of the video, ibu akan nanya ke kalian about the video. Jadi silahkan diperhatikan secara baik, tangkap materinya sebisa mungkin ya. Nanti yang bisa ngejawab pertanyaan ibu silahkan acungkan tangan. Okay, are you ready? Ready. Maliobra is a long, busy street located in the center of Yogyakarta. It is lined with shops, stalls, and vendors selling a variety of goods, including traditional crafts, clothing, and food. What is the description of that video? Kenggun, please. The video describing about Malioboro and the local market.
Okay, great. Anyone else? Dear Miss, Okay deh, stand up please. Malioboro is busy street located in the central of Yogyakarta. Okay, great. Ya, Malioboro itu, thank you, please sit down. Malioboro itu emang tempat yang sangat busy banget ya, apa namanya, sibuk. Give applause tadi for siapa? Dea and Anggun. Oke, tepuk tangan. Oke, thank you Dea and Anggun for answer my question. So, now we are going to the grup ya. Ibu akan kasih latihan soalnya ke kalian sambil nanti kalian menunjuk teman kalian yang sekiranya yang good performs itu siapa untuk presentasi ke depan. Yang speakingnya bagus, pronunciationnya bagus siapa, silahkan nanti perform. Ibu minta 2 aja untuk perform ya, karena ini kan ada 5 orang ya. Nanti yang performnya 2 orang aja, nanti silahkan dibagi part-partnya, siapa-siapanya. Yang lainnya silahkan berdiskus di tempatnya untuk menentukan atau memberikan ide tentang siapa namanya gambar-gambar atau tugas yang ibu kasih. Oke, silahkan ketua kelompoknya, the leadernya please come forward ke depan. I will give you the job. Group 5 siapa? Group 5 Mil. Group 1 dia. Terus siapa lagi nih? Group 2 Safira and Group 3 Sinta. Okay, here is your task. Here's your task. Okay, I will give you 20 until 25 minutes, 20 sampai 25 menit cukup untuk discuss material tersebut. Ya, ibu sengaja memberikan gambar atau picture yang berbeda-beda biar kalian bisa menggambarkan secara different ya, secara berbeda. Ada yang grup 1 apa, grup 2 apa, grup 3 ada yang tentang place, grup 4 ada yang tentang animals dan yang lain-lainnya. Oke, silahkan dikerjakan. Discuss dengan temannya ya, gunakan tadi generic structure-nya jangan lupa ya untuk descriptive text. Di awal kamu harus memperkenalkan terlebih dahulu objeknya ya, jangan kamu menuliskan secara spesifik di awal karena nanti yang spesifik ada di paragraf 2. Oke, please do your work, do your best. Silahkan dikerjakan, silahkan lakukan sebisa mungkin. Silahkan gunakan Google Translate yang kata per kata, because I will know. Ibu akan tahu kalau kamu membuat teksnya dalam bentuk Google Translate yang langsung jebret sekali langsung jadi. Itu karena grammarnya kadang juga suka acak-acakan kalau yang dari Google Translate itu. Buat sebisa kalian mungkin. Kalau nggak ngerti, Bu, ini saya nggak paham nih, ini ditaruhnya gimana, ini dulu, apa ininya yang di belakang, boleh tanya. Kalau bikin paragraf agak menjorok, jadi jangan disamain. Biar bisa membedakan mana paragraf 1 sama paragraf 2. Gak apa-apa, tipek aja. Untung belum jauh. Okay, you are welcome. Ada yang punya electric bicycle nggak di rumah? Dari kalian? Ada, oh, Talita punya. Bisa makanya. Sama di gas juga gitu. Di garis bawahi mana yang sekiranya nggak bisa atau ngucapinnya kayak gimana, takutnya nanti ada presentasi kan pronounce-nya harus bagus, nanti di garis bawah ibu ini bacanya kayak gimana, boleh ke depan nanti kalau misalnya ibu ada di depan belum nggak sempat keliling, Bu ini bacanya gimana. Bisa dimasukin ke deskripsinya itu tuh. Oke, before we
start to the presentation, sebelum kita mulai presentasinya, kita akan coba untuk ice breaking time. Oke, ini pasti kalau belajar itu part yang paling ditunggu itu adalah ice breaking ya. So, biar lebih seru ice breakingnya, lebih relax, silakan stand up please, silakan berdiri ya. Nginjek berapa kali udah bingung. Ayo, kita make it quick lagi, kita buat cepet lagi ya. Ayo konsentrasi, tangannya dilemesin. Yo, mukanya digoyang-goyang. Biar lebih rileks. So, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ibu akan panggil dari kelompok Sinta terlebih dahulu, kelompok 3. Please come forward Sinta. Siapa yang mau presentasi? Oh, Sinta sama Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce my group. There are Sinta, Pipit, Syahira, Talita, and Lisa. And my name is Sinta, and my friend, my name is Pipit. We will present about electric bicycle. And a bike is essentially a regular bicycle equipped with an electric motor and a battery. The motor provides assistance to the rider, making it easier to pedal uphill, travel long distance, or simply cruise along at a steady pace. Any question, guys? Okay. Alia? How does a bike work? How does bike work? Bagaimana cara kerja sepeda tersebut ya? The answer is the electric motor provides assistance to the rider. Repower the electric motor and be recharged using a standard electric outlet. Okay, closing scene please. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good. Sinta and Pipit ya. Next, we're going to Melinda, Vira, Indi, Ayu, Reva, Fitria. Who wants to be presented? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce my group. There are Vira, Melinda, Ayu, Revalina, Fitria, and Indi. My name is Tira Mesidawayanti and my friend Melinda Berry. We will present about lion. The lion often referred to as the king of rags and with striking physical features. Have you any question for us? Yeah. Oke, dia. Okay. Where do lions live? Waduh, di mana lions tinggal ya? Okay. The answer, lions are found in various parts of Africa and Asia, inhabiting savannas, greenlands, and open woodlands. Okay, thank you. Oke, silakan closing. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, next group 1, Dia, Dina, Angel, Saskia, and Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce my group. There are Dia Permatasari. Is one of the most popular amusement park in South Asia. Oke, silakan Pit. Ancol Dreamland
Waalaikumsalam. Oke, next kelompok 1 tadi kelompok 5 berarti sekarang. 5 group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let me introduce my group. There are Tiara Alfirani, Dea Suci Ramadhani, Anggun Aprilianti, Nur Melani, Milan Putria. Herbivores marsupials that are characterized by their distinctive physical features. Have any question, guys? The question is, what do kangaroos eat? Our baby kangaroo is called Joy. Closing please. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, the last one, Safira, grupnya Safira. Siapa nih yang maju? Safira and Anggun, Dea ABC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let me introduce my group. There are Safira, Dea, Novi, Adinda, and Neneng. And my name is Safira Azara, and my friend Dea Anissa. Okay, we are standing here. We will present about Ryanza Malik Ahmad, Curious Eyes, and Playful Spirit. Okay, guys, any question for us? Yes, Saira. The answer is Ryanja's adorable antics, charming personality, and unfiltered reaction have made him beloved by fans. Enough from us. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah selesai presentasinya ya. And now we are going to reflection. So, siapa yang bisa merefleksikan materi hari ini? Pakai Mel. Descriptive text has two generic structure. Here are identification and description. Identification is given of the text and description is tell about specific person, thing, place, or animal. Oke, great. Give applause for Reva and Milan. Alhamdulillah udah pada bisa ya tentang descriptive text ya. Tadi yang dibilangin sama Melinda, there are two generic structure ya. Betul banget tadi yang disampaikan ke depan juga generic structure-nya udah betul semuanya. And now we are the end of the material, sudah sampai di ujung materi. Here is the post test. Silahkan dikeluarkan handphonenya. Awas nama, jangan sampai terlewat. Nama kelas. Oke, have you done? Selesai? Done. Oke. Have you understood about the material today? Yes. Oke, alhamdulillah pada ngerti ya untuk materi kali ini. Any difficulties about the descriptive text? No. Oke, alhamdulillah pada bisa semua ya mengerti menaruh generic structure-nya di mana, kalimatnya seperti apa, fungsinya sudah tahu seperti apa, alhamdulillah. Before I leave the class, sebelum Ibu meninggalkan kelas, I will give you the homework. In your home, do you have a room? Punya kamar sendiri di rumah? Oke. You have to describing your room into your books. Ibu juga minta kalian to learn again untuk belajar lagi for our material next week. Untuk minggu depan kita masuk ke dalam material asking and giving opinion ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.